Di balik berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, ada kisah-kisah luar biasa yang melibatkan isyarat langit dan ikhtiar para ulama. Semua ini bukan sekadar perkumpulan biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang panjang. Awalnya, sekitar tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah punya gagasan untuk membentuk sebuah perkumpulan ulama. Setelah menyampaikan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau tidak langsung setuju. Beliau memilih untuk salat istikharah, memohon petunjuk langsung dari Allah. Uniknya, petunjuk itu justru tidak turun langsung kepada Kiai Hashim, melainkan kepada guru mereka berdua, Syekhona Khalil Bangkalan. Disinilah peran penting seorang santri muda bernama Asad Syamsul Arifin. Mbah Khalil mengutus Asad untuk menyampaikan beberapa isyarat kepada Kiai Hashim di Tebuireng. Pertama, pada akhir 1924, Asad diutus mengantarkan sebuah tongkat, disertai dengan ayat Al-Quran tentang mukjizat tongkat Nabi Musa. Ini adalah isyarat pertama. Setahun kemudian, akhir tahun 1925, Asad kembali diutus. Kali ini ia membawa seuntai tasbih. Selama perjalanan dari Bangkalan ke Tebuireng, tasbih itu dikalungkan di lehernya, dan sama sekali tidak ia sentuh dengan tangan, saking menjaga amanah sang guru. Setibanya di Tebuireng, Kiai Hashim sendiri yang mengambil tasbih itu dari leher Asad. Lalu, Kiai Hashim bertanya, apakah ada pesan lain? Asad menjawab dengan mengulang 3 kali, Ya Jabar, Ya Kahar, 2 Asmaul Husna, yang berarti wahai Tuhan yang Maha Perkasa. Mendengar itu, Kiai Hashim pun berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah atau organisasi. Dari inilah, proses pendirian Nahdlatul Ulama semakin mantap. Namun, ada satu pemicu penting lainnya, yakni Komite Hijaz. Saat itu, penguasa baru di Arab Saudi, dinasti Saud, berencana membongkar makam Nabi Muhammad dan melarang praktik bermazhab. Sejak dinasti Saud menguasai Hijaz, Wahabi melakukan penghancuran 95% dari berbagai warisan budaya Islam, termasuk merusak pemakaman baki. Tentu saja, para ulama pesantren di Nusantara resah. Kiai Wahab Hasbullah bergerak cepat. Beliau berusaha agar delegasi dari Hindia Belanda yang akan berangkat ke Muktamar Dunia Islam di Makkah bisa menyuarakan aspirasi para ulama pesantren. Sayangnya, usahanya melalui organisasi yang ada saat itu kurang mendapat tanggapan. Akhirnya, dengan restu Kiai Hashim, dibentuklah Komite Hijaz pada Januari 1926. Tujuannya adalah mengirim utusan sendiri untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab dan melindungi situs bersejarah umat Islam. Para ulama pun berkumpul di Kertopaten, Surabaya, untuk membahas hal ini. Namun, muncullah sebuah pertanyaan penting. Siapa atau institusi apa yang berhak mengirim utusan ini? Maka, tepat pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, lahirlah Jamiah Nahdlatul Ulama. Nama ini